Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Dr. Mahfud Junaidi MAG selaku dosen filsafat pendidikan Islam, dan yang kami hormati teman-teman mahasiswa pasca sarjana IAIN Salatiga. Nah, perkenalkan pada kesempatan kali ini saya Hasna Atu Urobi, NIM 12020210020, dan rekan saya Lukita Sari, NIM 12020210035. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Moral Education Kokorokyo Iku in Japan, a Model for Improving Character Education in Indonesia, yang mempunyai arti pendidikan moral atau Kokorokyo Iku di Jepang, model untuk meningkatkan pendidikan karakter di Indonesia, merupakan salah satu bab di buku Paradigma Baru Filsafat Pendidikan Islam karangan Bapak Dr. Mahfud Junaidi MAG. Nah, baik, langsung saja ya. Pada kesempatan kali ini terdiri dari 6 bab. Yang pertama introduction atau pembukaan, yang kedua Japanese Socioculture atau sosiokultur di Jepang, yang ketiga Japanese School Culture atau budaya sekolah di Jepang, yang keempat ada Japanese Experience of Moral Education atau pengalaman pendidikan moral di Jepang, dan yang kelima ada A Lesson Learned for Character Education in Indonesia, dan yang keenam ada Conclusion. Baik, yang pertama pembukaan atau introduction. Pendidikan karakter bagi suatu bangsa adalah hal yang sangat penting untuk mempertahankan identitasnya. Nah, nilai karakter bangsa Indonesia yang tercampur dengan nilai dari luar itu menyebabkan anak-anak muda berpikir bahwa nilai-nilai lama itu sudah tidak relevan lagi. Lalu, Insinyur Soekarno, salah satu presiden Indonesia, menegaskan bahwa Indonesia harus dibangun dengan mengutamakan pendidikan karakter. Tujuannya apa? Yaitu untuk pengembangan karakter yang akan menjadikan Indonesia menjadi bangsa yang besar, maju dan sejahtera serta bermartabat. Nah, lalu kita bisa mencontoh beberapa karakter positif yang ada di Jepang, seperti sopan, tepat waktu, baik, pekerja keras, respectful, pemalu, cerdas atau pintar. Pemalu di sini pemalu untuk melakukan hal-hal yang negatif. Nah, selanjutnya ada pengelompokan atau kolektivisme, formal, bersih, jujur, dan serius. Nah, di Jepang, nilai-nilai tradisional itu berputar di sekitar kebanggaan, kehormatan, disiplin, kerja keras, pengorbanan diri, kesetiaan, dan kesopanan. Lalu menurut Thomas Lickona, ada 6 hal mengapa sekolah harus berkomitmen untuk terus melakukan pendidikan karakter secara masif. Yang pertama alasannya yaitu ada kebutuhan yang jelas dan mendesak, yaitu kaum muda lebih sering merusak diri sendiri dan orang lain, dan semakin tidak masalah untuk tidak berkontribusi kepada kesejahteraan sesama manusia. Alasan yang kedua, mengkomunikasikan nilai-nilai selalu menjadi tugas peradaban. Nah, masyarakat itu membutuhkan nilai-nilai pendidikan untuk bertahan hidup dan berkembang. Alasan yang ketiga, peran sekolah sebagai pendidik moral menjadi semakin vital pada saat pengaruh tempat ibadah pada nilai pusat tidak hadir dalam kehidupan mereka. Nah, demokrasi sangat peduli dengan pendidikan moral, karena demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Alasan yang kelima, tidak ada pendidikan bebas nilai, dan alasan yang keenam adalah pertanyaan moral adalah pertanyaan besar yang harus dihadapi oleh manusia baik individu maupun warga negara. Itu tadi alasan mengapa sekolah harus gencar secara masif mulai dari tingkat sekolah dasar sehingga perguruan tinggi untuk menanamkan pendidikan karakter kepada peserta didik mereka. Selanjutnya kita beranjak ke bab kedua yaitu Japanese Socioculture. Bisa kita lihat di gambar bentuk pulau Jepang itu seperti bulan sabit. Nah,
Jepang ini memiliki iklim sedang dan 4 musim. Lalu bentuk pemerintahannya itu adalah monarki konstitusional dengan pemerintahan parlementer. Nah, di Jepang itu terdapat sekitar ada 3.900 pulau dan dibagi menjadi 4 pulau utama. Yang pertama ada, bisa kita lihat di gambar paling atas itu ada Pulau Hokkaido. Nah, lalu turun ke bawah ke area ini apa ya? Perut ya. Ada Pulau Honshu. Lalu ke bawah lagi ada bagian kaki ini Pulau Shikoku dan Pulau Kyushu. Nah, keempat pulau utama itu dibagi menjadi 47 prefektur atau semacam negara bagian yang dibagi menjadi kota dan desa. Nah, secara tradisional, pertanian telah menjadi industri utama orang Jepang dan menciptakan sistem kerja koperasi khas mereka di masyarakat yang disebut yui. Negara dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan industri manufaktur dan teknik yang tinggi, terutama di mobil, industri, dan mesin-mesin elektronik, robot, dan penerbangan. Selanjutnya, secara etnis, sebagian besar orang Jepang adalah ras Mongoloid Asia, dan Jepang itu mayoritasnya adalah monoras, sehingga jarang atau hampir tidak ada konflik antar ras. Secara linguistik, bahasa Jepang digunakan sebagai bahasa nasional, berlaku di seluruh jenjang sekolah, mulai dari sekolah dasar hingga universitas. Nah, secara agama, banyak orang Jepang itu menganut Buddhis atau Buddha. Ada juga agama lain seperti Shinto, Katolik, dan agama lain-lain, tapi itu sebagai minoritas. Nah, toleransi agama khususnya di Jepang itu sangat tinggi sehingga hampir tidak pernah ada konflik antar agama. Lalu secara sosial, tidak ada perbedaan parah dalam kekayaan di antara orang Jepang, dan studi terbaru menunjukkan bahwa sebagian besar mayoritas mereka merasa berada di kelas menengah. Nah, secara pendidikan, sekolah 9 tahun disediakan untuk anak-anak mulai dari usia 6 hingga 15 tahun, dan semua anak pada usia itu pergi ke sekolah. Hampir lulusan sekolah menengah bawah pergi ke sekolah menengah atas, dan mayoritas lulusan sekolah menengah atas pergi ke universitas atau perguruan tinggi junior. Nah, selanjutnya, Jepang itu merupakan salah satu anggota dari yang tergabung dalam kelompok 7 atau G7, yaitu ada Kanada, Perancis, Jerman, Italia, Amerika, Jepang, dan Inggris. Nah, berdasarkan laporan Indeks Pembangunan Manusia tahun 2015, Jepang menduduki peringkat ke-20 dunia. Nah, lalu ada laporan dari UNDP mencatat pendapatan per kapita penduduk Jepang rata-rata waktu dibagi jarak tempuh tahun ajaran ada 15,3 tahun. Nah, jadi secara global Jepang ini menduduki peringkat sebagai negara maju ya. Bisa dilihat dari pendapatan per kapita dan dari IPM peringkat ke-20 dunia secara global. Nah, selanjutnya sosiokultural di Jepang itu budaya Jepang dibagi menjadi 3, yaitu ada budaya massa, budaya rakyat, dan budaya alternatif. Yang pertama, kita akan membahas budaya massa. Budaya massa yang telah menyebar dengan perluasan pasar konsumen dan pengembangan komunikasi massa. Yang kedua ada budaya rakyat yang telah didasarkan pada konvensi, adat istiadat, dan adat istiadat dari tradisi adat. Nah, di budaya rakyat ini bisa kita lihat ada wanita Jepang memakai baju tradisional Jepang dan wajahnya dicat diwarnai putih ya. Itu disebut sebagai geisha, adalah penghibur. Bukan wanita penghibur ya, tapi profesi penghibur. Jadi mereka bekerja sebagai penghibur baik di acara formal maupun informal.
Nah, yang ketiga ada budaya alternatif yang dihasilkan oleh sejumlah kecil warga biasa secara spontan sebagai budaya tandingan yang menantang status quo budaya. Nah, budaya alternatif ini di sini saya mengambil gambar seorang wanita yang tergeletak di pinggir jalan. Itu merupakan salah satu contoh wanita yang habis mabuk dan dia tergeletak di jalan begitu saja. Nah, itu termasuk budaya yang menantang status quo atau budaya negatif yang ada di Jepang. Selanjutnya di sini kita akan mengenal tentang Bushido atau perang Bushido itu samurai. Samurai yang ada di Jepang ini ada 7 nilai. 7 nilai yang pertama ada Ji, integrity, atau kebenaran, kejujuran atau keadilan. Yang kedua ada Rei, respect, berisi tentang nilai sopan santun dan kehormatan. Yang ketiga ada Yu atau heroic courage, yang berarti kebenaran, yaitu melakukan apa yang benar. Yang keempat ada Meiyo atau honor, yaitu rasa hormat, kesadaran yang jelas akan martabat dan nilai pribadi. Yang kelima, ada Jin atau compassion, yang berisi cinta, kemurahan hati, kasih sayang untuk orang lain, simpati, dan belas kasihan sebagai persyaratan tertinggi dari penguasa manusia. Yang keenam ada Makoto atau honesty and sincerity, yang berarti ketulusan, mendorong penghematan, bukan karena alasan ekonomis seperti untuk latihan pantang. Yang ketujuh ada Chu, duty dan loyalty atau loyalitas, dan di buku Paradigma Baru Filsafat Pendidikan Islam itu ditambah ada 8, yaitu Jisei atau kontrol diri. Nah, kedelapan kebijaksanaan Bushido adalah semangat Jepang. Ini telah menjadi dasar dari habituasi perilaku dan kesadaran seluruh masyarakat dan budaya Jepang. Selanjutnya, dalam pendidikan, sebagian besar anak-anak menerima layanan pendidikan dasar dan menengah atau Chugakko minimal 9 tahun. Lalu mereka pergi ke sekolah menengah atas atau Kotogakko. Kehidupan seorang anak telah berpusat di sekolah, sementara keluarga dan masyarakat kurang memainkan peran penting dalam memberikan pendidikan kepada anak. Para siswa Jepang dilaporkan oleh OECD PISA telah unggul di bidang sains dan matematika dan memiliki minat yang tinggi dan berada di peringkat kelima di dunia pada tahun 2012. Tingkat sekolah menengah, pemerintah benar-benar mempersiapkan pemuda Jepang untuk menjadi ilmuwan profesional. Di tingkat universitas, setidaknya ada 692 universitas. Di universitas, pemuda belajar dan memperdalam ilmu dasar dan teknologi terapan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan industri. Teknologi tinggi dan industri di berbagai bidang. Nah, untuk kemenangan Jepang di bidang, makanya itu Jepang menang di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, di sini bisa kita ketahui bahwa pendidikan memainkan peran penting dalam pengembangan sumber daya manusia di Jepang. Karena kita tahu tadi bahwa kehidupan seorang anak itu berpusat di sekolah. Anak belajar mulai dari jam 8.30, nanti akan kita bahas di slide selanjutnya, hingga sore hari. Dan setelah belajar, anak-anak akan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sekolah. Sehingga hampir setengah dari kehidupan dari jadwal mereka itu dihabiskan di sekolah. Selanjutnya aspek budaya. Di Jepang saat ini adalah sintesis Konfusianisme, Buddhisme, Shinto, dan peradaban Barat, terutama Amerika. Atau antara tradisionalisme Jepang dan modernisme Amerika itu bertubuhkan. Tetapi bertubuhkannya di sini secara positif. Nah, tradisi filosofis utama untuk mempengaruhi Jepang dari luar negeri adalah Konfusianisme, Buddhisme, Neo-Konfusianisme, dan filsafat Barat. Taoisme juga memiliki dampak, tetapi lebih di bidang alkimia,
prognostikasi dan obat tradisional daripada dalam filsafat. Nah, meskipun masing-masing itu juga memiliki pengaruh yang berbeda. Baik, di era globalisasi ini telah terjadi dinamika dalam semua aspek kehidupan dalam masyarakat Jepang kontemporer. Tradisi lokal yang kuat, inti dalam Konfusianisme, Buddhisme Jepang Shinto berinteraksi dengan peradaban Barat. Nah ini, khususnya Amerika Serikat telah membentuk budaya Jepang yang dinamis dan unik pada saat yang sama. Masyarakat Jepang telah terbukti membuat nilai-nilai tradisional sebagai dasar untuk mengembangkan model kehidupan kontemporer. Ini berarti bahwa Jepang memiliki tradisi tradisi daya tahan dan kemampuan beradaptasi yang kuat secara bersamaan ketika dihadapkan dengan gelombang globalisasi. Jadi di sana telah terjadi globalization. Oke. Kita masuk ke sebab yang ketiga, ada Japanese school culture. Nah, budaya sekolah di Jepang itu merupakan bagian integral dari pendidikan karakter moral. Nah, menurut Catherine Woodward, menyatakan bahwa identitas diproduksi tadi ya, bahwa pendidikan itu menentukan identitas di awal tadi. Jadi menurut Catherine Woodward menyatakan bahwa identitas itu diproduksi, dikonsumsi, dan diatur dalam makna menciptakan budaya melalui sistem representasi simbolis tentang posisi identitas. Pendidikan karakter di sekolah-sekolah Jepang tidak dapat dipisahkan dari budaya sekolah atau kehidupan sekolah pada umumnya. Nah, lalu selanjutnya, menurut Willard Waller, seorang sosiolog pendidikan berpendapat bahwa setiap sekolah memiliki budaya sendiri dengan satu set ritual dan folkways dan kode moral yang membentuk perilaku dan hubungan. Selanjutnya, nah ini kita bahas kegiatan harian sekolah dimulai pada pukul 8.30 atau setengah 9 pagi dan berakhir pada pukul 14.30 untuk sekolah dasar. Lalu untuk sekolah menengah itu berakhir pukul 15.45 dengan 5 hari sekolah dari hari Senin hingga Jumat. Nah, lalu kegiatan kelas dimulai pada 8.30 pagi tadi, dimulai dengan 15 menit pertemuan kelas pagi yang dipimpin oleh pemantau siswa. Siswa diorganisir dalam kelompok kecil dengan kemampuan campuran. Jadi dibagi secara heterogen yang disebut dengan Han. Di sini, di dalam kelas besar, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok-kelompok kecil yang di situ siswanya berkemampuan secara heterogen yang disebut dengan Han. Nah, kelompok itu terdiri dari 4 hingga 6 siswa yang merupakan kelompok belajar kooperatif dan unit kerja yang dirotasi secara berkala. Nah, Han juga merupakan unit utama untuk disiplin, tegas, dan berbagai kegiatan kelas lainnya. Kemudian 2 periode kelas diikuti dengan istirahat 25 menit dan 2 periode kelas lagi. Nah, jadi di kelompok-kelompok kecil ini tadi, guru itu biasanya merotasi mengacak kembali, jadi tidak konstan itu saja kelompoknya, tetapi dirotasi, jadi agar terjadi pembelajaran yang dinamis. Nah, lalu di sebagian besar sekolah menengah pertama dan atas, pada pukul 15.50, siswa berhamburan ke klub yang diselenggarakan sekolah, les privat, atau pekerjaan rumah. Nah, kegiatan klub meliputi olahraga, musik, dan kerajinan tangan. Setelah 2 periode kelas sore, hari berakhir dengan pertemuan kelas 10 menit. Siswa mengemas buku pelajaran, buku catatan, dan bahan lainnya ke dalam ransel untuk dibawa pulang. Tidak ada buku atau buku catatan yang tertinggal di meja siswa. Jadi di sini sudah terlihat ya bahwa pendidikan karakter Jepang itu sangat tegas dan masif. Mulai dari disiplin, tepat waktu, menjaga kebersihan, toleransi, kerjasama, seperti itu. Dalam hal budaya, siswa Jepang, hampir semua sekolah menengah pertama dan atas mengharuskan siswa mereka untuk mengenakan seragam sekolah. Nah, sementara beberapa sekolah memiliki pakaian mereka sendiri. Seragam, yaitu seragam sekolah tradisional Jepang, terdiri dari gaya militer untuk anak laki-laki dan pakaian pelaut untuk anak perempuan.
kebijakan seragam dimaksudkan untuk menghilangkan hambatan sosial di kalangan siswa dan membuat mereka bersemangat bekerja. Selain itu, mengenakan seragam sekolah membantu meningkatkan rasa kebersamaan di antara anak-anak. Seragam sekolah Jepang umum di banyak sekolah negeri dan swasta di seluruh negeri. Dengan mengenakan pakaian yang sama dengan teman sekelas mereka, siswa Jepang merasa lebih sedikit hambatan sosial di antara siswa lain dibandingkan siswa di negara-negara tanpa seragam. Namun seragam sekolah bukanlah kewajiban di sekolah dasar negeri. Jadi di Jepang itu mengenakan aturan, ada yang beberapa sekolah yang memakai seragam sekolah itu bertujuan untuk menghilangkan rasa kesenjangan sosial. Jadi makanya seragamnya itu diseragamkan baju sekolahnya. Nah, itu terbukti berdasarkan studi itu bisa menghilangkan hambatan sosial atau gap di antara mereka. Lalu di sekolah negeri itu tadi berlaku di sekolah swasta, tapi di sekolah negeri itu bukanlah suatu kewajiban. Nah, selanjutnya, sistem pendidikan Jepang hampir semua sekolah dasar dan menengah pertama menyediakan makan siang sekolah. Nah, di sekolah umum, makan siang untuk siswa dimasak sesuai dengan menu standar yang dikembangkan oleh koki yang berkualifikasi dan oleh profesional perawatan kesehatan. Jadi tidak main-main ya di sana tentang kebutuhan gizinya. Lalu, makanan khas daerah tradisional juga disajikan sebagai makan siang sekolah. Menu makan siang sekolah itu biasa terdiri dari makanan pokok yang terdiri dari roti, nasi, atau mie, hidangan utama atau sup, minuman, biasanya susu atau susu bebas lemak, dan makanan penutup. Lalu, menu makan siang sekolah itu diawasi oleh guru gizi, jadi ada guru khususnya di sana. Hebat ya. Lalu, murid bergantian bertugas menyajikan makanan. Nah, di sebagian besar kelas, ini uniknya, siswa makan siang di kelas mereka, sementara beberapa sekolah menggunakan ruang kelas cadangan sebagai ruang makan di mana siswa dari kelas yang berbeda makan bersama. Semua teman sekelas makan di kelas mereka bersama dengan guru. Ini membantu membangun hubungan guru-murid yang positif. Jadi, ada beberapa sekolah yang makan siangnya itu disediakan di ruangan khusus, jadi ruangan khusus untuk makan. Jadi murid dari berbeda kelas itu bisa saling bertemu. Jadi bisa meningkatkan rasa solidaritas, rasa percaya diri, terus mereka belajar beradaptasi dan mengenal orang baru, seperti itu. Lalu, makan siang di sekolah merupakan bagian integral dari kehidupan sekolah dan juga bagian dari kegiatan pendidikan. Jadi makan siang itu juga merupakan kegiatan pendidikan moral di Jepang khususnya. Nah, makan siang pada pukul 12.30 dilanjutkan dengan istirahat yang berlangsung pada pukul 13.40. Nah, di sini bisa kita lihat gambarnya. Yang paling atas itu anak-anak secara bergantian, ada yang bertugas melayani temannya, seperti itu. Lalu di sini ada beberapa menu. Tadi menu utamanya, makanan pokoknya ada roti, nasi, atau mie. Lalu ada minuman susu dan ada sup di sini. Dan juga ada makanan penutup. Oke. Selanjutnya ini, setelah makan siang dan istirahat, sebagian besar sekolah siswa menghabiskan 20 menit membersihkan dan menyapu, mengepel. Nah, di sekolah Jepang, siswa harus wajib membersihkan ruang kelas, kafetaria, dan bahkan toiletnya sendiri. Saat membersihkan, siswa dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil dan diberi tugas yang bergilir sepanjang tahun. Sistem pendidikan Jepang percaya bahwa dengan mengharuskan siswa untuk membersihkan diri sendiri, mengajarkan mereka untuk bekerja dalam tim dan saling membantu. Selain itu, menghabiskan waktu dan tenaga mereka sendiri untuk menyapu, mengepel, dan membuat anak-anak menghargai pekerjaan mereka sendiri dan pekerjaan orang lain. Kegiatan tersebut dianggap penting untuk pengembangan karakter. Jadi sejak di sekolah, karena memang sebagian besar waktunya dihabiskan di sekolah ya, maka dari itu anak-anak diajarkan untuk membersihkan
apa yang sudah mereka buat kotor, gimana ya? Jadi ya, anak-anak dibiasakan bahkan diwajibkan untuk membersihkan sisa makanan mereka, kelas mereka, bahkan toiletnya. Jadi jangan heran jika di Jepang, kita di sekolah Jepang khususnya jarang menemui petugas kebersihan karena yang membersihkan ya siswanya seperti itu. Dan ini termasuk juga pendidikan moral atau pendidikan karakter yang ada di Jepang. Nah, siswa Jepang belajar menghargai budaya mereka dalam bentuk seni tradisional seperti kaligrafi dan puisi. Kaligrafi di Jepang atau disebut sebagai shodo dipraktekkan dengan kuas dan tinta, dan siswa harus belajar kanji atau karakter Cina untuk menguasainya. Bagi masyarakat Jepang, shodo merupakan seni yang tidak kalah populernya dengan seni lukis tradisional. Nah, lalu ada haiku atau puisi. Adalah bentuk puisi yang menggunakan ekspresi sederhana untuk menyampaikan emotikon yang dalam kepada pembacanya. Nah, kedua kelas tersebut melatih anak-anak untuk menghormati budaya mereka sendiri dan tradisi berabad-abad yang lalu, dan membantu siswa untuk menyatu dengan semangat karakter nasional mereka. Jadi mereka juga diajarkan, ditanamkan dengan nilai-nilai tradisional seperti budaya tradisional seperti tadi ada shodo dan haiku. Nah, lalu di akhir sekolah menengah atas, di SMA ya, siswa dapat memilih salah satu perguruan tinggi yang ingin mereka masuki, tapi dengan syarat tertentu. Nah, perguruan tinggi tersebut memiliki persyaratan nilai tertentu. Jika seorang siswa tidak mencapai nilai itu, mereka mungkin tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, maka dari itu persaingan untuk masuk ke perguruan tinggi itu sangat ketat. Hanya 76% lulusan sekolah yang melanjutkan pendidikan setelah sekolah menengah. Jadi tidak heran jika persiapan masuk perguruan tinggi di Jepang itu dijuluki sebagai ujian neraka. Sekarang kita masuk ke subbab keempat, yaitu Japanese Experience of Moral Education. Di Jepang, masalah pemuda itu semakin kompleks karena kesenjangan sosial tadi. Nah, lalu menurut pedoman dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Sains, dan Teknologi, menyatakan bahwa siswa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama dari kelas 1 hingga kelas 9 akan diajarkan pentingnya kehidupan untuk mendengarkan orang lain dengan pendapat yang berbeda, bersikap adil, menghormati negara mereka, dan belajar tentang budaya asing. Guru akan ditugaskan untuk mendorong siswa berpikir dari diri mereka sendiri daripada hanya memberikan pendapat mereka. Pemerintah menganjurkan lebih banyak diskusi kelas dan pertukaran interaktif di antara siswa. Jadi siswa dituntut untuk aktif seperti halnya di kurikulum 2013 ya, bahwa lebih ke student center. Siswa dituntut untuk aktif dan guru itu hanya sebagai fasilitator. Nah, dengan pendidikan moral, generasi muda diharapkan akan mampu merespon kemajuan dan mampu beradaptasi dengan lingkungan sosial dan memiliki kemampuan untuk berpikir, membuat keputusan yang efektif dan bertindak secara mandiri, sehingga akan memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi masalah yang mereka hadapi. Jadi, dari kecil dilatih untuk berpikir positif, maksudnya berpikir kritis, kreatif, peka terhadap lingkungan sekitar. Jadi secara lambat laun mereka akan mampu untuk menghadapi masalah mereka di kemudian hari, atau kemampuan problem solving. Ya, kemampuan problem solving di Jepang itu sudah ditanamkan sejak sekolah dasar. Nah, saat ini umumnya mengacu pada pendidikan karakter sebagai pendidikan moral atau kokoro kyoiku. Nah, yang dapat diterjemahkan sebagai pendidikan hati atau pendidikan dari hati. Nah, ini seharusnya melengkapi gagasan Jepang tentang pendidikan seluruh orang atau Zenjin Kyoiku, di mana tujuannya adalah untuk mendidik tubuh, pikiran, dan hati seseorang, yaitu pendidikan fisik,
mental, dan moral. Kokoro Kyoiku adalah istilah yang biasa digunakan untuk menggambarkan merek pendidikan tertentu yang berfokus pada pembelajaran anak-anak untuk menjadi warga negara yang taat hukum baik secara nasional maupun internasional. Nah, sekilas sejarah tentang Kokoro Kyoiku. Kokoro Kyoiku itu pendidikan karakter untuk anak-anak dan remaja Jepang lebih terbuka dan berorientasi global. Nah, karena pasca kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II, pendidikan berada di bawah pengaruh Barat, Amerika Serikat dan Jerman. Jepang kemudian menerapkan model pendidikan Amerika dan Jerman dengan tetap mempertahankan nilai-nilai dasar atau semangat Jepang untuk membangun peradaban. Dan Kokoro Kyoiku dikenakan biaya wajib dalam kurikulum pendidikan dasar dan sekolah menengah ke bawah sejak tahun 1958 hingga saat ini. Kokoro Kyoiku mengajukan permohonan kembali, bukan shushin, setelah pemerintah Jepang melihat fenomena kenakalan remaja dan tindakan kekerasan dan kriminal yang mereka peroleh tetapi tidak memiliki tanggung jawab yang baik. Jadi sekolah dalam menerapkan kurikulum Kokoro Kyoiku itu dikenakan biaya wajib. Lalu pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah Jepang dapat dilihat dari praktik pendidikan moral yang dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama, pendidikan moral di kelas khusus pendidikan moral. Jadi pendidikan moral ada kelas khususnya, namanya kelas khusus pendidikan moral. Nah, adalah instruksi yang harus diberikan sehingga dapat mengembangkan kemampuan siswa untuk mempraktikkan moralitas dengan menjaga hubungan dekat dengan pendidikan moral yang dilakukan di kelas masing-masing mata pelajaran dan dalam kegiatan khusus, dan supplementing, mengintensifkan dan mengintegrasikan pendidikan moral ini melalui instruksi sistematis dan perkembangan dengan memperkaya sentimen moral mereka, dengan meningkatkan kemampuan siswa untuk membuat penilaian moral dan dengan mencari perbaikan dalam sikap lisan moral mereka dan kemampuan untuk berlatih. Lalu yang kedua ada pendidikan moral dalam kegiatan khusus, bertujuan untuk menumbuhkan kemampuan sukarela dan independen dan sikap hidup dengan memperdalam kesadaran diri sebagai anggota kelompok. Demikian pula kegiatan khusus menumbuhkan kemampuan berpikir moral dalam menanggapi berbagai masalah moral serta kemampuan untuk menilai. Lalu yang ketiga ada pendidikan moral dalam pengajaran subjek. Jalannya studi tujuan pendidikan negara dan konten untuk setiap mata pelajaran. Perkembangan kemampuan dan keterampilan dalam setiap mata pelajaran sangat terkait dengan berbagai kemampuan dan keterampilan untuk mewujudkan praktika. Lalu, praktik pendidikan karakter di sekolah Jepang dapat dianalisis melalui penerapan kurikulum pendidikan moral. Jadi, pendidikan moral di Jepang itu sudah ada kurikulumnya sendiri. Nah, kurikulum dapat didefinisikan sebagai jumlah total upaya sekolah untuk mempengaruhi pembelajaran baik di kelas, di taman bermain, atau di luar sekolah. Pendidikan moral di Jepang menjadi bagian dari kurikulum sekolah dasar dan sekolah menengah bawah dan diajarkan seminggu sekali dengan 35 jam dengan total 35 jam pelajaran per tahun di setiap kelas mulai dari kelas 1 hingga kelas 9. Nah, ini bukan merupakan suatu mata pelajaran atau non-subjek serta mata pelajaran atau musik Jepang. Ya, bukan merupakan suatu mata pelajaran. Nah, sehingga dalam pengimplementasiannya, guru memiliki fleksibilitas dalam memproses dan menyampaikan nilai-nilai moral di kelas. Namun, pendidikan moral saling berhubungan dengan setiap pengajaran subjek dan kegiatan khusus di sekolah. Jadi, guru memiliki kebebasan, jadi fleksibel mau mensisipkan pendidikan moral di bagian mana, tetapi tetap saling berkaitan dengan mata pelajaran yang ada. Nah, selanjutnya, kurikulum disusun sepanjang 3 helai, yaitu pengetahuan atau domain kognitif, moralitas, domain afektif, dan tubuh, domain psikomotorik. Dalam kurikulum biasanya mencakup 4 komponen, yaitu tujuan, materi, strategi atau metode pengajaran, dan evaluasi. Nah, yang pertama, pendidikan moral di Jepang memiliki tujuan untuk menumbuhkan moralitas pada anak-anak sebagai dasar, di mana mereka dapat mewujudkan semangat penghormatan terhadap martabat manusia dan referensi untuk kehidupan dalam keluarga, sekolah, dan kehidupan masyarakat.
berusaha untuk menciptakan budaya yang unik dan untuk mengembangkan masyarakat dan negara demokratis, dan untuk menumbuhkan warga negara Jepang yang independen, mampu berkontribusi dengan sukarela kepada masyarakat internasional yang damai. Dari perumusan tujuan, sebagai upaya pemerintah dan rakyat Jepang untuk menanamkan moralitas individu kepada siswa, yang bertujuan untuk mengembangkan kemerdekaan pada anak-anak Jepang dengan 3 karakteristik utama. Yang pertama, anak-anak Jepang harus dapat mewujudkan penghormatan terhadap martabat manusia dan referensi untuk hidup dalam berbagai situasi kehidupan. Yang kedua, anak-anak Jepang, baik pria maupun wanita, harus mampu menciptakan budaya yang unik dan mengembangkan masyarakat demokratis dan negara. Yang ketiga, atau pada akhirnya, anak-anak dapat berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang damai secara internasional. Tujuan pendidikan moral didasarkan pada perumusan tujuan pendidikan nasional Jepang, yaitu pendidikan harus bertujuan untuk pengembangan penuh kepribadian dan berusaha untuk memelihara warga negara sehat dalam pikiran dan tubuh yang dijiwai dengan kualitas yang diperlukan bagi mereka yang membentuk negara dan masyarakat yang damai dan demokratis. Sebab pendidikan moral merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Jadi, dalam menyusun kurikulum pendidikan moral itu berlandaskan pada tujuan pendidikan nasional Jepang. Nah, untuk pembahasan itu tadi, pembahasan yang pertama yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya, pembahasan sesi kedua akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Mbak Lukita Sari. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf.